Good afternoon. My name is Sabina Aftalia Tisa Gracia Tarian. I'm from 6D class of English Language Education from Ganesha University of Education, and my student number is 17120211141. So today's video is about interpreting an article about education to Indonesia. So my friend called Firman will read the article in English while I'm interpret a article to Indonesia. So let's start the video. This article, written by Kevin Carey, published in March 13, 2020. The article is entitled by Everybody Ready for the Big Migration to Online College? Actually, no. One consequences of coronavirus, it will become more apparent that good online education is easier said than done. Nobody planned for an abrupt mass migration of traditional college courses to the internet. But because of coronavirus, that's where we are. Hundreds of thousands of students have been told to clear out their belongings and head home, many through the end of the semester. In nearly every case, college have said that instruction will continue online. Making it work will require much more than giving every professor of a Zoom account and letting instruction take its course. That's partly because not all students will be able to access or benefit from suddenly online course equally. Apakah semua sudah siap untuk beralih ke kuliah daring? Sebenarnya belum. Salah satu konsekuensi dari virus corona yaitu memperjelas bahwa kuliah daring lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Penulis artikel ini bernama Kevin Carey dan tulisan ini dipublikasikan pada tanggal 13 Maret 2020 di website New York Times. Tidak ada yang merencanakan peralihan kuliah biasa menjadi kuliah daring. Namun karena virus corona, kita harus melaksanakannya. Ratusan ribu mahasiswa telah diperintahkan untuk membawa barang-barang mereka dan pulang kembali ke rumah masing-masing hingga akhir semester. Dalam hampir setiap kasus, kampus mengatakan bahwa pembelajaran akan dilanjutkan secara daring. Untuk melaksanakan hal tersebut, akan membutuhkan lebih dari memberikan profesor sebuah akun Zoom dan selebihnya mengikuti instruksi. Itu hanya sebagian saja, karena tidak semua mahasiswa dapat mengakses atau mendapat manfaat melalui kuliah daring sama dengan yang lainnya. Undergraduates at places like Harvard, Stanford, and MIT will largely have no problem getting online to complete their work. But one recent study found that roughly 20% of students have trouble with basic technology needs. Their data plans are capped, their computers break, or their connections fail. Those with technology challenges are disproportionately low income and students of color who are also more vulnerable to dropping out. Those students need courses that are not just accessible but also well designed. Mahasiswa dari kampus-kampus ternama seperti Stanford, Harvard, MIT, sebagian besar tidak akan memiliki masalah dalam melakukan perkuliahan daring. Tetapi, salah satu penemuan baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 20% mahasiswa memiliki masalah dengan kebutuhan teknologi yang paling mendasar. Terbatasnya paket data, komputer yang rusak, jaringan internet yang sering gagal, koneksi yang buruk. Karena itu mereka memiliki halangan terhadap mengakses teknologi. Rata-rata yang memiliki halangan tersebut adalah mahasiswa yang berasal dari kalangan berpenghasilan rendah ataupun bukan penduduk asli dari tempat tersebut. Hal itu memungkinkan mereka untuk putus kuliah. Para mahasiswa membutuhkan kursus yang tidak hanya dapat diakses tetapi juga dirancang dengan baik. In some ways, colleges have been building toward this moment for more than a decade. 1/3 of all undergraduates are enrolled in online classes now. 13% are learning exclusively online. Online course taking has increased for 14 consecutive years, even as overall enrollment has declined.
Dalam beberapa hal, perguruan tinggi telah membangun momen ini lebih dari 1 dekade. Sepertiga dari semua mahasiswa sarjana terdaftar di kelas daring sekarang. 13% belajar secara daring. Pengambilan kursus secara daring telah meningkat selama 14 tahun berturut-turut. Bahkan saat keseluruhan kursus secara daring, pendaftarannya yang telah tertutup. Colleges have also adopted so-called learning management systems, virtual platforms that help faculty interact with students on campus and off. Like all modern institutions, college now exists in a state of constant electronic connectivity. Ideally, online education accomplishes at least 3 distinct things: distance, skill, and personalization. All of them will be hard for colleges to manage in the coming weeks. Tools for communicating at a distance have steadily improved over time, but they're not perfect, as anyone who has ever participated in a video conference call can attest. Perguruan tinggi juga telah mengadopsi apa yang disebut sistem manajemen pembelajaran, platform virtual yang membantu fakultas berinteraksi dengan mahasiswa di dalam dan di luar kampus. Seperti semua lembaga modern, perguruan tinggi sekarang ada dalam keadaan konektivitas elektronik yang konstan. Idealnya, pendidikan online menyelesaikan setidaknya 3 hal yang berbeda: jarak, skala, dan personalisasi. Semuanya akan sulit dikelola perguruan tinggi dalam beberapa minggu mendatang. Alat-alat untuk berkomunikasi dari jarak jauh terus meningkat dari waktu ke waktu. Tapi itu tidak sempurna, karena siapapun yang pernah berpartisipasi dalam panggilan konferensi video dapat membuktikannya. What does all of this mean for colleges suddenly forced to move online because of coronavirus pandemic? The only thing they can create right now is distance, which is important of course for health reasons. They do not have the time or resources necessary to map out the rest of their courses and build online versions on the fly that can accommodate large numbers of students. They will not able to train their teachers how to teach or their learners how to learn. There will be little personalization. Apa artinya semua ini bagi perguruan tinggi yang tiba-tiba dipaksa untuk pindah secara daring karena pandemik virus corona? Satu-satunya hal yang dapat mereka ciptakan saat ini adalah jarak, yang tentu saja penting karena alasan kesehatan. Mereka tidak memiliki waktu atau sumber daya yang diperlukan untuk memetakan sisa kursus mereka dan membangun versi daring dengan cepat yang dapat mengakomodasi banyaknya mahasiswa. Mereka tidak akan bisa melatih dosen cara mengajar ataupun mahasiswa cara belajar. Ini akan membutuhkan sedikit personalisasi. College professors and administrators care deeply about the health and education of their students. In the coming weeks, they will rally around their responsibilities as teachers and develop many innovative solutions to the sudden challenge the pandemic has created. But in a sense, it's a mistake to say that colleges will be moving to online education. All they'll really be doing is conducting traditional education at a distance. That will be hard enough. Profesor dan administrator perguruan tinggi sangat memperhatikan kesehatan dan pendidikan mahasiswa mereka. Dalam minggu-minggu mendatang, mereka akan mendukung tanggung jawab mereka sebagai dosen, guru, profesor, dan mengembangkan banyak solusi inovatif untuk tantangan mendadak yang telah diciptakan pandemik virus corona ini. Tetapi dalam arti tertentu adalah sesuatu kesalahan untuk mengatakan bahwa perguruan tinggi akan pindah ke pendidikan daring. Yang benar-benar mereka lakukan adalah melakukan pendidikan tradisional dari kejauhan, dan itu akan cukup sulit. Thank you. That's all about my video about my interpreting an article about education to Indonesia. See you.